وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. خلاص. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Insyaallah ini lanjutan kajian Kamis dan Jumat subuh, yang mana memang kita peruntukkan 1 bulan sebelum Ramadan sudah dimulai pengkajian kitab Meraih Keberkahan Ramadan karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullah, dan kita sudah 5 sesi atau 4 sesi kita telah menunaikan kajian tersebut, dan ini sesi kelima. Ya, aslinya kajian kitab Al-Muqni' untuk fikih salat tentang azan dan iqamah, tapi karena bermunasabah atau selaras dengan akan berlangsungnya nanti insyaallah Ramadan, maka kita ganti dulu sementara dengan kitab ini, dan juga insyaallah pekan depan dan juga nanti juga di bulan Ramadan. Ini sebagai persiapan kita dan perbekalan kita dengan ilmu syar'i sebelum kita memasuki Ramadan. Pada kemarin Jumat subuh kita telah sampai di halaman 38 dari kitab ini, yang mana Nabi SAW pernah mengatakan, atau sebelumnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man ahabba an ya'lama annahu yuhibbullaha wa rasulahu falyanzur, fa in kana yuhibbul Qur'ana fa huwa yuhibbullaha wa rasulahu." Barang siapa yang pengen tahu dirinya itu cinta sama Allah dan Rasulnya atau tidak, maka coba dia perhatikan dirinya. Jika dia mencintai Al-Quran, berarti dia mencintai Allah dan Rasulnya. Berarti sering baca Quran, mentadabburi Al-Quran, merenungi isi dari makna Al-Quran, maka ini menunjukkan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Adapun jika kering, enggak pernah, dan malah lebih condong kepada lagu-lagu, lirik-lirik dan hal-hal lain yang sifatnya duniawi, baik yang mubah apalagi yang haram, maka ini menunjukkan kurangnya cinta dia kepada Allah dan Rasulnya. Maka saya perhatikan ya jemaah sekalian rahimakumullah, jemaah al-muhsinin, ya, yang mana anak-anaknya itu dititipkan di muhsinin, di Masjid Muhsinin dititipkan untuk belajar TPA, belajar ngaji, tapi mak bapaknya enggak pernah mau belajar Al-Quran atau malas baca Quran. Maka dalam kondisi seperti ini anak-anak lebih afdol daripada kita. Malu kita, malunya sama Allah bukan sama anak-anak, karena mereka enggak tahu. Malunya sama Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Sungguh besar kemurkaan Allah Ta'ala kalian mengatakan apa yang kalian sendiri tidak amalkan. Kita pengen anak-anak kita ngajinya bagus, atau belajar ngaji, atau sering ngaji, tapi kita yang nyuruh malah enggak mencontohkan dan enggak ngaji, enggak belajar Al-Quran, enggak baca Al-Quran. Maka gimana ini? Ya, memalukan di sisi Allah. Mungkin kita enggak tahu satu sama lain, karena setiap atap rumah memiliki rahasia dan kita tidak boleh mengetahui rahasia tetangga kita. Tapi Allah kan tahu kita ini sering atau enggak baca Quran. Allah tahu kita itu cinta atau enggak sama Al-Quran. Kalau kita berbangga ketika anak-anak kita belajar Iqra atau cara lain dari belajar Al-Quran, sementara kita sendiri justru malas baca Al-Quran, maka kenapa enggak dibalik aja kita yang jadi anak-anak TK atau anak-anak TPA aja sekalian, sehingga kita termotivasi untuk membaca Al-Quran. Ya, jadi mungkin kita enggak memalukan di depan tetangga kita, tapi kita memalukan di depan Allah Subhanahu wa taala.
ya. Tapi kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man aradal ilma falyaqra'il Qur'an, fa inna fihi ilmul awwalin wal akhirin." Barang siapa yang menginginkan ilmu, maka hendaklah ia membaca Al-Qur'an. Karena sesungguhnya di dalam Al-Qur'an terdapat ilmu generasi yang pertama dan yang terakhir. Ilmu tentang bagaimana Nabi Adam alaihissalam dan juga putra-putranya, sampai ilmu tentang bagaimana di hari kiamat nanti, ilmu tentang pembalasan di hari kiamat nanti. Maka segalanya itu termaktub dalam Al-Quran secara global atau sebagiannya diperinci. Hadis-hadis ini atau athar-athar ini menganjurkan kita untuk membaca Al-Quran. Ini kan dekat Ramadan, maka mulai melatih diri untuk mulai membaca Al-Quran lebih rutin lagi, atau murajaah hafalan-hafalan yang telah luput atau lupa, atau start memulai hafalan surat-surat yang mudah supaya dia punya bekal ketika sholat qabliyah antara azan dan isya, antara azan dan iqamah. Dia ada bacaan selain bacaan rutinan biasa, baca dulu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Bagus sih, tetapi masa kita semakin berusianya kita enggak semakin ada hafalan kita. Ya, orang ketika dia memperbanyak hafalan, sering murojaah, maka dia akan mencintai sholatnya sendiri, karena di sholatnya itu dia bisa memvariankan bacaan ayat atau surat yang dia inginkan. Ya, ketika seseorang memiliki banyak pilihan di handphonenya, fiturnya banyak, itu pasti dia akan menyibukkan diri dengan handphonenya. Pun begitu ketika seseorang hafalannya banyak, maka dia akan menyibukkan diri dalam keterlibatan memori dan hafalannya itu. Maka kalau kita nggak hafal apa-apa, Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, sampai tua kayak gitu terus, makanya kita nggak sibuk dengan Al-Quran. Karena apa? Karena kita nggak memiliki keterikatan dengannya. Seolah-olah nggak ada amanah bagi kita untuk menjaga hafalan Al-Quran. Maka coba kita tambahkan lagi baca Al-Quran, murajaah hafalan-hafalan yang dulu telah kita hafal dulu di surau, di musola-musola dulu waktu kita TPA. Ya, mungkin sekarang sebagian dari kita kalau disuruh baca surat misalnya Az-Zalzalah misalnya, itu mungkin ketukar. Baca surat ini mungkin ketukar karena apa? Udah nggak pernah lagi murajaah. Maka kalau kita mengenang masa kecil kita, ini dewasa kita memalukan loh dibandingkan dulu kita masih kecil. Ya, maka harus kembali di sini. Yuk, kembali mumpung ini ada sarana dan fasilitas yang Allah Ta'ala akan berikan insya Allah pada kita, yaitu bulan Ramadan. Kemudian apabila setiap hari seorang mukmin, setiap hari seorang mukmin dan mukminah harus membaca Al-Quran di rumah-rumah mereka. Apabila ada di antara kaum mukminin yang masih belum bisa membaca Al-Quran, itu merupakan suatu aib yang sangat besar. Suatu aib yang sangat besar kalau seorang mukmin belum bisa membaca Al-Quran sama sekali, atau masih terlalu terbata-bata dan enggak relevan lah dengan usianya, maka wajib untuk belajar yang baik sampai insya Allah bisa. Kalau misalnya dikatakan yang belajar itu rata-rata orang udah bisa saat misalnya, justru itu harus memotivasi kita untuk bisa, karena kita ketinggalan jauh. Kalau ketinggalan itu kejar, jangan malah justru give up, menyerah. Apalagi karena gengsi, makanya dia sombong. Orang yang gengsi bersama dengan orang-orang yang belajar Al-Quran karena dia gengsi, mungkin karena dirinya punya posisi di masyarakat atau jabatan di pemerintahan atau punya nama di tengah manusia, kemudian dia nggak mau belajar Al-Quran, padahal kalau disuruh baca anak kecil aja ketawa. Makanya yang seperti ini aib, dan jabatannya nggak ada artinya apa-apa sama sekali. Mau dia apapun jabatannya itu, sehebat apapun kekayaannya, sehebat apapun manusia, tapi ketika baca Al-Quran anak kecil aja ketawa, maka ini suatu bahan lawakan sebenarnya. Ini muslim atau gimana? Selama ini hidup buat apa? Sementara kalamullah itu kalam Rabbul Alamin, yang lebih precious, lebih prizeful, lebih berharga daripada apapun dari kalam manusia. Dan ini kalam Allah Azza wa Jalla. Maka ini aib yang sangat besar. Oleh karena itu, seorang yang
dia mengerti posisi dirinya dan kondisi dirinya yang belum bisa baca Al-Quran dengan baik, kemudian dia berusaha belajar, maka dia dalam kebaikan yang banyak selama dia istiqamah. Dan hendaknya seseorang ketika belajar itu, dia itu tidak memikirkan perasaan-perasaan ini, perasaan itu, ketakutan ini, takut itu. Belajar aja. Kan yang dicari kan ridho Allah. Kita kan belajar supaya cari ridho Allah. Adapun opini manusia, tanggapan manusia, penilaian manusia tentang kita, itu nomor sekian coba, nomor sekian. Karena itu bukan pencapaian akhir kita. Kata Imam Syafi'i, yaitu manusia atau ridhol insan ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu adalah tujuan yang tak akan bisa kita gapai. Kenapa begitu? Karena manusia beda-beda. Antar zaman ke zaman dan antar kepala ke kepala. Kalau kita cari perhatian sama manusia fulan, bisa jadi belum tentu suka sama kita, tapi yang lain mungkin suka. Kalaupun yang suka sekarang, belum tentu besok masih mau suka sama kita. Jadi manusia itu berbeda-beda dan juga berubah-ubah. Maka carilah kepada yang selalu menunaikan janjinya, itu Allah Subhanahu wa taala, la yukhliful mi'ad. Allah yang tidak akan menyelisihi janjinya sendiri. Allah yang tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat baik. Maka ketika belajar membaca Al-Quran, itu wallah bukan aib. Aib itu adalah ketika dia enggak bisa baca Quran dan dia merasa enggak perlu belajar. Itu aib. Itu aib. Kemudian bagaimana mungkin Al-Quran yang isinya petunjuk hidup, keselamatan dunia akhirat, yang seharusnya dibaca, seharusnya difahami, seharusnya diamalkan kandungannya, malah ditinggalkan oleh muslim. Ajaib. Mushaf-mushaf berdebu dan tidak pernah dibuka kembali. Kalau alasannya kan sekarang ada mushaf elektronik. Itu hanya alasan. Kadang-kadang mushaf elektronik pun nggak dibuka juga. Ya. Jadi mungkin ini Al-Quran isinya adalah petunjuk bagaimana kita hidup. Juga isinya keselamatan buat dunia kita, buat akhirat kita. Kita ini udah di dunia mungkin usia seberapa, enggak lama gitu. Di akhirat nanti yang abadi. Segala tantangan di dunia ini enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan alam akhirat nanti. Maka kita gimana bersiap-siap kalau misal ternyata buku pedomannya aja enggak kita buka. Kemudian harus dibaca, difahami, diamalkan kandungannya. Bagaimana mungkin seorang muslim dapat menguasai bahasa asing dan mampu menyisihkan waktunya untuk belajar bahasa asing seperti English, Japanese, dan seterusnya, Jerman dan lainnya. Namun ia tidak dapat membaca Al-Quran apalagi memahami isinya. Ya subhanallah. Mempelajari bahasa asing itu memerlukan waktu yang tidak singkat. Mempelajari bahasa asing, apalagi bahasa Arab ya. Belajar bahasa asing itu butuh waktu. Enggak bisa cuman berapa bulan doang. Bohong itu kalau misalnya bilang menguasai bahasa ini dalam waktu berapa bulan, bohong semua. Ya, melainkan butuh setahun lebih. Kalau itu pun kalau memang betul-betul serius gitu loh. Nah, effort yang digunakan untuk mempelajari bahasa asing sampai bisa speaking fluently, yaitu berbicara dengan seperti orang native speaker berbicara, seperti orang aslinya berbicara, itu kan butuh bertahun-tahun. Karena butuh untuk pelemasan otot di daerah mulut dan sekitarnya agar bisa melafalkan lafal-lafal yang asing tadinya bagi lidah dan mulut kita. Itu butuh waktu. Enggak ada orang singkat belajar bahasa itu. Tapi untuk membaca Al-Quran, kok enggak bisa ototnya itu? Untuk bahasa Inggris misalnya, bisa ototnya. Otot lidahnya, otot di mulutnya, di bibirnya, dan seterusnya, bisa. Tapi ketika membaca Al-Quran, tidak bisa dan langsung menyerah. Kenapa begitu? Mungkin karena belum paham, ini Quran buat apa buat dia. Subhanallah, padahal Quran pedoman hidup. Quran itu guidance book, yaitu buku yang mengarahkan kita agar selamat dunia dan akhirat. Segala problem, masalah, kesulitan, itu semua jawabannya ada di Al-Quran, di setiap lembarnya. Ini adalah aib yang sangat besar, kata beliau rahimahullah. Seharusnya seorang mukmin harus senantiasa berusaha untuk belajar membaca Al-Quran.
Dan belajar bahasa Al-Quran, belajar bahasa Arab maksudnya. Tidak diperbolehkan malu dalam hal ini, nggak boleh malu dalam hal ini. Karena malu dan sombong dapat menghalangi datangnya ilmu selama-lamanya. Makanya kata sebagian dari ulama, mimani la yata'allaman. Dua mim yang tidak belajar, yaitu mustahi dan mustakbir. Orang yang malu untuk belajar dan orang yang sombong nggak mau belajar. Ini dua ini nggak belajar ini orang. Dan selama-lamanya ilmu nggak datang. Ilmu itu nggak bakal mendatangi kita. Kita yang harus datang dengan tawadhu' dan keinginan. Tawadhu' berarti kita menghindari kesombongan. Dan keinginan berarti kita nggak malu gitu loh. Maka jangan malu dengan belajar. Jangan malu dengan menuntut ilmu. Karena toh kita kan tujuan buat selamat. Dia muhsinin ini misalnya kalau ahad pagi, walaupun anak nggak pernah ahad pagi, subuh nggak pernah di sini, mungkin ada dirasat tajwid tahsin bersama Ustadz Abu Bakar siapa? Abu Bakar Fawaz misalnya, dan Ustadz Miftah misalnya, ya itu belajar baca. Ya, kalau kita cari ridha Allah, opini orang tuh nggak kita dengar gitu loh. Opini orang nggak dengar. Misalnya saya belum bisa baca nih, malu nanti kedengaran sama Ustadz ini, kalau kedengaran sama ikhwan ini, nggak apa-apa. Toh yang mereka juga sama-sama belajar, gitu loh. Yang memalukan itu adalah yang tidak mau belajar, padahal tahu belum bisa baca Al-Quran. Belajarlah, apalagi Ramadan nanti, ya. Bahkan kalau bisa sewa ustadz, sewa guru, sewa beliau bisa ngajar antum secara private. Kalau antum malu memang nggak enak dilihat orang, sewa secara private 2 kali sepekan misalnya. Belajar. Kita ada pribadi dulu waktu kursus bahasa Inggris, ya. Ada dulu sebenarnya otodidak kan belajar bahasa Inggris di pesantren sendirian, nggak ada guru ketika itu karena susah pesantren belajar bahasa Inggris. Namun ketika di 2007 2008 sempat belajar di kursusan formal, ada ijazah dan sertifikatnya, itu aja dua kali dalam sepekan. Dan itu pun ada handout, yaitu apa ya namanya, handout Indonesia. Ya ada tugas-tugas dan seterusnya yang kita kerjakan di rumah, dan anak pun sering mendengar kemudian podcast dari BBC dan seterusnya di tahun-tahun 2000-an dahulu. Artinya kursus formalnya 2 kali sepekan, latihannya tiap hari. Itu untuk belajar bahasa asing. Padahal itu bukan bidang ana sama sekali, bidang ana syariah, Arabik gitu. Tapi ternyata bisa. Dan itu untuk bahasa. Untuk Al-Quran harusnya kita porsikan lebih. Boleh dikatakan ahad pagi itu nggak cukup sebenarnya untuk belajar saja. Masih butuh di harian atau berapa hari sekali, ya kita belajar misalnya baca Al-Quran. Ya itu tuh semua pahala. Setiap huruf yang kita ucapkan itu 10 pahala. 1 huruf 10 pahala. Walaupun kita dalam tahap belajar. Berarti pahalanya banyak sebenarnya itu. Pahalanya banyak. Ya majelis ilmu seperti ini pahalanya banyak. Majelis tajwid, tahsin, tahfidz, ya pahalanya juga banyak. Bahkan mungkin bisa jadi lebih banyak juga gitu. Karena lafal-lafal banyak diucapkan dari Al-Quran. Coba kita pikirkan pahalanya. Kita pikirkan bagaimana supaya Allah ridho sama kita. Bukan kita pikirkan orang tuh nanti ngasih nilai saya tuh apa. Enggak penting dari orang Allah, enggak penting. Antum sakit aja belum tentu dijenguk. Ya, masa kira antum enggak bisa baca Quran orang pada nilai antum? Enggak penting. Jadi yang penting sekarang bagaimana kita bisa baca dengan baik Al-Quran. Ketika i'tikaf, kita enggak malu-malu untuk baca Al-Quran. Sebagian mungkin dari kita di sini atau dimanapun mau i'tikaf gak enak. Kenapa? Takut kedengaran bacaannya. Tuh lihat hasil efek dari gak mau belajar. Tuh lihat. Jadi mau i'tikaf pun malu. Mau baca takut kedengaran. Bukan karena anti riya, bukan. Justru karena emang gak bisa baca, makanya malu. Akhirnya tertutup dan terhijabkan dari banyak kebaikan. Dia gak mau i'tikaf. Kemudian kalau misalnya dalam safar dia sebagai kepala keluarga disuruh jadi imam, dia nggak mau
cari aja yang lain. Karena apa? Bacaannya itu geradakan, malu gitu. Ya Allah, sampai kapan? Masa sampai kita ditanya man rabbuka baru kita pengen belajar? Baru wafat kita baru pengen belajar. Maka harus belajar. Ini Ramadan ini jadikan sebagai momentum untuk semangat belajar baca Al-Quran. Kalau di sini bisa, kemudian nanti coba di YouTube mungkin perlahan-lahan juga cari materi supaya kita bisa belajar lagi sendiri-sendiri misalnya. Walaupun harus talaqi, harus bertemu dengan guru ya. Kemudian dikatakan di sini orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya harus membaca Al-Quran dari mushafnya. Dari mushaf di sini baik yang cetak maupun yang virtual, yang di handphone. Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu an yuhibballahu wa rasuluhu falyaqra fil mushaf." Barang siapa yang ingin dimudahkan untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia membaca Al-Quran dari mushafnya. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, walaupun mungkin sebagian ulama ada yang kurang setuju dengan pensahihan hadis ini, juga karena maknanya di sini kata Nabi, maka hendaklah dia membaca di mushaf, yaitu di tulisan. Ya, sementara mushaf di zaman Nabi SAW itu ayat-ayatnya masih, surat-suratnya masih berceceran. Tidak satu bundle seperti ini. Ya, tidak satu Al-Quran mushaf seperti ini. Dahulu terpisah-pisah di beberapa lembaran-lembaran yang kadang terbuat dari kulit binatang yang telah disamak dan dikeringkan, kadang-kadang terbuat dari kayu atau lembaran kertas di zaman ketika itu, dan lebih banyak yang ada di kepala dari para penghafal Al-Quran ketika itu. Maka di sini sebagian ulama mengatakan ada keutamaan membaca Al-Quran dengan mushafnya, walaupun dia hafal. Ada keutamaan membaca Al-Quran dengan mushafnya walaupun dia hafal dalam kondisi dia tilawah, bukan dalam kondisi murajaah. Kalau murajaah boleh megang mushaf tapi jangan ngelihat, kecuali kalau lupa gitu. Tapi kalau tilawah maka lebih afdol dia membaca. Lebih afdol dia membaca. Kenapa? Karena membaca langsung di mushafnya dengan lafal langsung terlihat gitu, itu lebih dekat kepada tadabbur. Lebih dekat kepada tadabbur. Memang baca dengan hafalan bagus. Tapi walaupun dia hafal, kalau dia mau betul-betul merenungi, mentafakuri, mendalami, maka sambil membaca teks itu lebih afdol. Itu lebih afdol. Ya, dalam pembelajaran, pendalaman itu lebih afdol. Nah, makanya dalam pembelajaran bahasa ikhwas sekalian, terutama English atau bahasa asing lainnya, di antara pembelajaran yang memfungsikan antara skill reading dengan listening adalah yaitu mendengar sambil membaca teksnya. Itu mempercepat kemampuan untuk menguasai skill membaca dan juga skill mendengar dalam pembelajaran bahasa. Karena dengan kita melihat lafalnya, kalimatnya, kita bisa melihat struktur kalimat, pembangunannya, dan juga komposisi huruf-hurufnya. Dan itu sangat bagus untuk belajar. Sangat bagus untuk belajar. Atau bisa misalnya antum style murattal baik dengan speaker atau mungkin dengan handphone, misalnya surat An-Naba dari syekh siapa gitu, dan antum lihat di handphone atau di mushaf, lihat apa yang dibaca oleh syekh tersebut. Ya, lihat Islam sini itu akan memperbagus kita untuk bisa meniru, seperti itu. Dalam pembelajaran bahasa seperti itu. Tapi memang dalam pelajaran tajwid pada asalnya harus dengan guru langsung, talaqi langsung, seperti yang ada di Muhsinin hari Ahad pagi. Gitu, aslinya seperti itu. Ya. Namun bisalah kita di rumah belajar lebih, tambahan-tambahan melalui YouTube, mungkin ada materi-materi yang bisa kita pelajari. Itu bagus. Ya. Jadi baca di mushaf itu ada kepentingan tersendiri, sangat bagus. Dalam tafakur, tadabbur, dan mengenal lafal-lafal dan mempelajari lafal-lafal dalam Al-Quran. Itu sangat bagus. Ya. Imam Bukhari rahimahullah
Di antara metode, bahkan bisa dikatakan oleh sebagian ulama, metode menghafalnya beliau, hafalan beliau kuat. Metode menghafalnya beliau adalah metode basar, yaitu metode penglihatan. Yaitu ketika beliau mencatat, dia melihat betul-betul teks yang beliau catat, melihat dalam-dalam, dan disitulah beliau bisa hafal. Nah, sebagian orang Allah Ta'ala berikan skill, Allah Ta'ala berikan kemudahan dengan cara seperti itu. Menghafal, memorizing dengan melihat, membaca. Ada yang seperti itu. Sebagian orang lainnya, ada yang Allah Ta'ala lebih condongkan dia untuk bisa memorizing, mengingat dengan menyimak. Ada, ini orang beda-beda. Ada orang yang mau membaca mau menyimak dia emang bisa untuk memorizing lebih cepat, ya. Jadi kita ukur diri kita sendiri masing-masing. Dan enggak ada seorang pun dari kita yang Allah Ta'ala hinakan dengan gila misalnya, enggak ada. Semua dari kita berakal, alhamdulillah. Semua dari kita punya kemampuan untuk belajar. Kita itu jangan menunggu ditanya oleh Allah di hari akhir, kenapa ente mati belum belajar baca Al-Quran dengan baik, padahal itu kalam Allah. Padahal antum kan jemaah masjid, antum kan sering dengar Al-Quran, kenapa enggak punya kecemburuan terhadap diri antum untuk mempelajari Al-Quran, gitu. Dan jemaah sekalian yang sudah bisa pun atau sudah mulai bagus belajar Al-Quran, ketika ada teman-teman di sini, jemaah muhsinin, baik yang hadir sekarang atau yang belum hadir, kemudian tergerak untuk ikut serta belajar baca Al-Quran, oh itu malah harus kita welcomein. Ya, enggak usah kita kepoin seberapa skill dia, enggak usah, kita enggak. Fastabiqul khairatnya kita enggak di sini, tapi fastabiqul khairatnya kita di istiqamah dan mencari ridha Allahnya, gitu loh. Adapun kita membandingkan diri kita dengan fulan, Pak Fulan, enggak bisa. Itu bukan tujuan dan enggak boleh seperti itu. Ya, siapa tahu dia niatnya lebih afdol daripada kita yang sudah bisa. Ya, bisa jadi gitu. Ya. Nabi SAW memerintahkan untuk membaca Al-Quran, karena nanti pada hari kiamat Al-Quran akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Syafaat artinya memberikan pertolongan. Nanti pada hari kiamat Al-Quran dapat berbicara dan berkata kepada Allah, Rabbi mana'tuhun nauma bil-laili fasyafi'ni fihi. Ya Rabbku, aku telah mencegahnya dari tidur di malam hari, yaitu karena dia suka sholat malam, tahajud atau baca Al-Quran. Kalau tahajud salat malam itu kan otomatis baca Quran. Maka kata Al-Quran, berikanlah syafaatku karena hal itu, dia telah melakukan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa. Dia memberikan kemampuan kepada Al-Quran untuk dapat berbicara pada hari kiamat, sebagaimana kulit yang akan berbicara pada hari tersebut. Pada hari kiamat, kulit akan menjadi saksi apapun yang dilakukan pemiliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai' di surat Fussilat. Yaitu Allah Ta'ala telah membuat kami berbicara di hari ini sebagaimana dia telah membuat segala sesuatu dapat berbicara. Kebendaan yang kita kenal di dunia sebagai benda, bahkan di dunia kadang-kadang kalau Allah Ta'ala mampukan itu bisa berbicara. Sebagaimana Nabi SAW pernah melewati sebongkah batu, dan batu itu kemudian menyampaikan salam kepada Nabi SAW. Itu pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Kalau Allah mampukan untuk bisa mengucapkan suatu lafal dengan suaranya dan terdengar. Bahkan juga di zaman Nabi SAW ada sesuatu tanaman atau pohon di dekat mimbarnya Nabi SAW yang menangis. Ternyata selama Nabi SAW khutbah di mimbar atau menjadi imam di dekat mimbar, itu dahan terefekkan dengan bacaan dari Nabi SAW. Jadi bacaan kita, bacaan Al-Quran di dekat tanaman, di dekat apa itu semua insya Allah akan berpengaruh pada lingkungan. Apa yang ada pada di situ berpengaruh, insya Allah. Ya, berpengaruh, ikhwan. Ya, berpengaruh. Itu tapi bacaan apa? Bacaan dari lisan kita. Bahkan kadang-kadang bacaan apa dari MP3 gitu ya,
itu bisa juga berpengaruh walaupun lebih signifikan dari apa? Lisan kita langsung. Karena kalau lisan kita pakai niat gitu, amalan soleh. Bahkan MP3 aja, yaitu rekaman itu bisa berefek juga. Walaupun nggak selalu, karena tergantung niatan orangnya dan juga tergantung kasusnya, itu bisa berefek. Dahulu ketika ada di rumah anak dulu tinggal, emang anak asli di sana dari Kalibata. Itu bagian atap rumah, bukan atap, lantai kedua ya, lantai kedua ketika itu kan kosong, ada beberapa kamar dan salah satu kamar ada di situ, tapi sisanya itu nggak ada yang tinggal di situ. Dan itu cukup mistis di atas itu. Kadang ada suara aneh. Suatu ketika jam 11, jam setengah 12, ketika anak belum ke atas, ada suara dagduk aneh di atas gitu loh. Ya. Kemudian anak MP3 kan surat Ali Imran. Anak tidur supaya lebih tenang. Maka alhamdulillah nggak ada lagi suara itu. Bahkan mungkin sebagian dari antum tahu anak tadi dia tinggal di mana di daerah sini. Ketika ada asap dukun lewat banyak gitu. Kita taruh aja MP3 di depan rumah dengan keras. Itu hilang asapnya. Hilang ya, dukunnya langsung mungkin kepanasan sendiri kali, hilang langsung asapnya. Dan menjadi tenang daerah itu kemudian. Itu berpengaruh, berimpact. Cuma itu hanya sebatas bacaan atau murotal MP3 yang lebih afdol dari kita langsung. Dari kita langsung. Karena kalau dari kita ada niatan di qalbu dan ini amal soleh. Nah ini akan berimpact dan berefek kepada lingkungan, kepada benda-benda yang di sekitar kita. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, wa in min syai'in la yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidaklah ada sesuatu kecuali bertasbih kepada Allah, tapi kalian aja nggak ngerti, kata Allah. Bagaimana tasbihnya mereka? Pohon-pohon yang ada itu bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW melarang kita untuk membunuh kodok, difda'. Karena apa? Karena suaranya itu adalah tasbih. Maka Rasulullah SAW menspesifikasi, mengkhususkan kodok di sini, sehingga ini menjadi sebab mengapa kodok itu haram, karena tidak boleh dibunuh. Makhluk hidup yang tidak boleh dibunuh itu menunjukkan haram untuk dimakan. Nah, tapi secara global di semesta ini, dari bebatuan, dari pepohonan, dari rumputan, dari udara, dari apapun yang ada selain dari pihak-pihak yang kafir pada Allah, apapun itu semuanya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa dan cara mereka masing-masing. Kita aja manusia sangat terbatas pengetahuan kita dan indera kita, makanya enggak paham. Tapi di surat Al-Isra ini disebutkan. Maka ketika kita membaca Al-Qur'an, berzikir, ini berarti kita selaras dengan tasbih mereka juga berzikir, kita berzikir. Alhamdulillah Al-Qur'an kemudian dibacakan malah lebih afdol lagi Al-Qur'an, karena sebaik-baik zikir adalah Al-Qur'an. Ya. Taib, dan Allah Ta'ala membuat kulit bisa berbicara di hari kiamat. Sebagaimana Allah membuat segala sesuatu dapat bicara, dapat. Oleh karena itu bagi yang belum bisa membaca Al-Quran atau belum lancar membacanya, agar segera belajar dan jangan ditunda lagi. Jangan ditunda Pak, jangan ditunda, jangan malu. Ya, bismillah, cari ridho Allah. Cari ridho Allah. Maka Allah berkatin kita insyaallah kalau kita cari ridha Allah. Dan jangan peduli dengan bagaimana opini, pandangan orang kita. Justru orang yang memandang kita, misalnya kita masih belajar awal-awal, belum tentu orang yang memandang kita rendah dengan baru belajar ini, belum tentu dia mau belajar juga. Ya. Jadi belajar. Kita harus senantiasa memanfaatkan waktu luang kita sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat ini. Ya boleh antum cari, coba bersyukurlah kalau di masjid dekat kita ini ada pembelajaran Al-Quran misalnya, tajwid, ya ada ustadz-ustadznya. Bahkan kalau misalnya antum mau menyewa atau mau beliau ini mau antum minta ajarin secara private pun insyaallah mau misalnya. Itu coba dicari di masjid-masjid lain, belum tentu ada. Ada beberapa masjid itu banyak sekali kajian-kajiannya, glamor, masya Allah banyak kajian-kajian. Tapi ketika ditanya, di sini ada di Rosat tajwid nggak, belajar tajwid? Nggak ada, belum ada. Ya subhanallah.
Sayang banget gitu loh. Kemana masyarakatnya? Apa udah bisa semua baca Quran? Padahal enggak. Dan kalau kita lihat panitia-panitia kajian yang baru hijrah berapa tahun lalu, belum tentu juga mereka bisa baca Quran. Tapi udah banyak bikin kajian tabligh akbar, kajian ini disayangkan. Padahal harus nutut ilmu dulu itu, baca Al-Quran harus benerin dulu gitu kan. Nah, ini kita bersyukur dengan misal di Muhsin ini ada program untuk belajar baca Al-Quran. Itu sangat bagus. Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Nikmat sehat dan waktu luang. Ini banyak manusia tergadaikan waktunya, tertipu dengan kemudahan kesehatan dan kenikmatan dan kemudahan luang, waktu luang, leisure time. Nikmat sehat, ikhwan. Ketika kita sakit, kita akan mendambakan kita itu bisa sehat. Ya. Kemudian kita berazam, nanti kalau saya sehat, saya bakal belajar, saya bakal begini begitu. Tapi ternyata setelah sehat dia lupa lagi apa yang dia azamkan ketika sakit. Jangan kita menunggu sakit. Jangan kita menunggu rentak baru kita menyadari pentingnya belajar agama atau membaca Al-Quran. Jangan nunggu itu. Ya sekarang udah tua Pak, sampean udah tua gitu. Malu lah. Ya. Nggak bisa cuman ngandelin anak-anak kita doang. Nggak apa-apa, yang penting anak saya bagus baca Quran, biar saya jadi kebanggaan saya di hari akhir nanti. Saya akan mendapatkan mahkota nanti kalau anak saya hafal Quran. Tapi kan Allah juga akan tanya kita, Pak. Ya, anak sampean, anakmu pintar baca Quran, kok sampean enggak gitu? Itu kan ditanya, kemana aja selama ini? Kan gitu ditanya. Emang dikira kita enggak ditanya gitu? Anak kita pintar baca Quran, emang bapaknya enggak ditanya sama Allah, kok enggak bisa baca Quran? Padahal anaknya bisa. Ya, dan udah diberi peringatan, udah dikasih nasihat supaya belajar baca Al-Quran. Itu akan ditanya, Pak. Ditanya. Pegang kalimat saya, akan ditanya cuma. Nanti ketika kita di akhirat kita ditanya, Yang bisa baca Quran aja ditanya. Apalagi yang nggak bisa baca Quran. Apa kata Nabi SAW tentang kita yang akan semua ditanya? Kita tidak akan bergeser kaki kita di hari kiamat nanti kecuali ditanya beberapa hal. Di antaranya ilmu yang didapat. Ya, apa yang diamalkan dari ilmu itu? Bisa baca Al-Quran, bisa paham Al-Quran, itu kan ilmu itu. Orang yang paham Al-Quran aja bakal ditanya tentang apa yang dia pahami dan dia amalkan gak itu. Wah, kalau gitu serem juga Ustaz ya. Kalau gitu saya biar gak ditanya kayak gitu, saya gak usah baca Quran deh. Nah ini bahlul juga nih kayak gini nih. Justru ini makin mungkinan nanti di akhirat. Jadi maksudnya orang yang berilmu itu aja ditanya nanti sama Allah tentang apa yang diamalkan dari ilmunya. Orang yang bisa baca Al-Quran ditanya oleh Allah, itu bacaan buat apa? Masa dengan kita tahu kondisi kayak gini kemudian kita bilang, ya udahlah kalau gitu saya nggak usah belajar dah, biar saya nggak ditanya gitu. Justru makin parah antum nanti kalau nggak belajar, makin parah, makin ditanya, kenapa nggak belajar? Ya Allah, saya kalau belajar takut nanti diazab, nanti bakal ditanya begini begitu. Bebannya berat. Ya, subhanallah. Khawatirnya dengan kita ini sekarang udah bisa belajar bahasa asing. Ya. Waktu buat mancing ada, ya. Tapi waktu buat belajar Quran enggak ada. Gimana? Waktu buat nonton bola ada. Tapi waktu buat belajar Quran ke-skip. Itu gimana? Ya, kalau kita alasannya ya Allah saya sibuk. Sibuk apa? Sibuk apa? Gitu kan? Jangan-jangan nggak sibuk, gitu kan? Nah, hati-hati. Di sini nikmat sehat masih sehat nih. Waktu luang itu banyak orang terpedaya. Dan sebenarnya ya, ikhwan, di zaman sekarang ini orang itu kelihatan banyak yang sibuk, padahal enggak. Mereka itu hanya banyak menyibukkan dengan kesia-siaan, makanya kelihatan sibuk. Makanya kelihatan apa-apa telat, apa-apa salah, apa-apa kepenuhan, apa-apa nggak bisa. Kenapa? Karena mereka kebanyakan notifikasi. Hidupnya kebanyakan notifikasi. Ya. Varian notifikasi kebanyakan. Ya, kita harus sadari itu sekarang. Hidup kita itu sekarang udah berubah. Coba untuk perhatikan hidup kita di 90-an.
Bandingkan hidup kita 2000 sampai 2010. Bandingkan 2010 sampai 2021 atau sekitar itu. Dan setelah pandemi selesai sampai sekarang banyak perubahan terjadi pada siklus kehidupan kita. Ya. Orang sekarang kan dia ngobrol dikit langsung lihat HP. Kebanyakan notifikasi. Kalau misalnya di HP itu banyak pelajaran, banyak yang bisa dia pelajari, banyak yang bisa dia ambil faedahnya, oke lah. Tapi ternyata kenyataannya kan nggak gitu. Kenyataannya kebanyakan dari kita itu banyak sesuatu yang wasting time, menghabiskan waktu di handphone ini, tontonan-tontonan, reels video dan seterusnya. Kalau alasan kita nggak ada waktu itu kadzab, bohong sebenarnya. Kebanyakan bohong kita kalau misalnya bilang nggak ada waktu. Banyak waktu kita. Cuma kita memadatkan waktu kita dengan apa? Dengan hal-hal yang kita sendiri nggak tahu apa gunanya. Seandainya kita mengkerucutkan hal-hal yang akan kita lakukan di dunia ini, di hidup ini, mengkerucutkan untuk produktivitas, yaitu yang berfaedah buat saya, imma ilmu yang bisa saya dapatkan atau faedah yang bisa saya sebarkan. Itu aja coba. Kalau itu kita akan bisa men-shorten dan memendekkan jadwal. Ternyata nggak padat-padat amat. Nggak padat-padat amat. Sebenarnya gitu. Kita kebanyakan bohong sama diri kita. Menganggap diri kita itu sibuk. Menganggap diri kita itu banyak kerjaan. Padahal kalau kita mau meng-cutting edge, pinggiran-pinggiran yang isi lemak-lemak kehidupan yang gak bermanfaat itu, kita hanya ambil daging yang produktif saja, kita akan dapatkan bahwasanya kita tuh udah banyak waktu kosong sebenarnya. Tapi inilah kita tertipu dan menipu diri kita sendiri dengan menganggap diri kita tuh sibuk. Enggak, sebenarnya enggak sibuk, enggak banyak sibuknya. Sesibuk apapun kita. Taib, kita azan dulu insyaallah ta'ala. Taib, dua nikmat ini, nikmat sehat, as-sihah dan juga al-faragh. Dua nikmat as-sihah, mumpung masih sehat, belum punya penyakit atau tidak punya penyakit, atau tidak sedang sakit, maka harus diluangkan itu untuk banyak belajar, banyak beramal. Kemudian di waktu luang, anak-anak muda sekarang apalagi ya. Benar deh, kita itu banyak waktu luangnya sebenarnya, tapi karena kita memadatkan waktu kita dengan hal-hal yang sebenarnya tidak bersifat produktif untuk diri kita atau orang lain, maka kita seolah-olah apa? Seolah-olah kita itu sibuk. Padahal coba di kita sampingannya itu coba banyak-banyak dipotong deh. Dan lebih ke hal-hal yang prinsipil atau yang produktif. Kita akan dapatkan sebenarnya semua bisa kita ambil dari kebaikan sebenarnya. Tapi kita kebanyakan lemak, kebanyakan gula, ya jadinya itu yang membuat banyak yang tertahan. Kita mudah makan makanan bersantan, lemak, gula. Itu yang membuat banyak kehambatan. Banyak nafas mulai terhambat gara-gara apa? Gara lemak. Ya. Juga bergerak pun kadang agak susah, mager karena apa? Kebanyakan gula dan hal-hal lain. Jadinya nggak produktif, nggak bergerak. Tapi ngerasa hidup ini berat. Karena apa? Kebanyakan beban-beban dari ini semua gitu loh. Dari yang kita konsumsi. Begitu juga dengan waktu. Kita kebanyakan mengkonsumsi hal-hal yang gak ada manfaat buat waktu kita. Makanya kerasa seolah-olah kita tuh cepet banget ya hari-hari ya. Cepet banget ya saya ngerjain. Pokoknya padat banget ya saya. Padahal enggak begitu padat. Bagaimana padat orang kerjaannya cuman duduk terus scroll down, scroll up, reels video. Itu tuh ibarat apa? Lemak yang menyumbat produktivitas waktu kita. Itu ibarat gula yang nikmat mencandukan, tapi sebenarnya membahayakan diri kita. Makanya mental banyak orang yang cuman bisa ngeliat reels itu, mental nggak seberapa mundur, nggak produktif, ya nggak produktif dan cepat bosan jadinya. Kita bedakan orang-orang zaman dulu. Ketika kita tidak mudah bosan, bisa tetap istiqomah untuk banyak hal. Tapi sekarang adanya reels ini, video-video yang bisa kita scroll up, scroll down ini, ganti-ganti, cepet pindah, bosan ganti, gak suka ganti. Itulah yang membuat sekarang makanya orang tuh susah untuk istiqomah dan kebanyakan muatan-muatan yang sebenarnya nggak penting buat dia dan terasa seolah ini semua apa memenuhi hidupnya. Coba cutting edge, dibuat simple, dibuat yang bermanfaat saja. Maka insya Allah kita dapatkan kita produktif banget dari segi pahala.
manfaat, faedah, ilmu, skill, kemampuan, bahkan juga mungkin making money, yaitu mencari uang lebih banyak lagi, gitu ya. Sampai situ insyaallah. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Ada nggak jemaah teman-teman mau nanya? Nggak ada, cukup insyaallah, tinggal diamalkan aja. Fadl. Nggak usah pakai itu, ya udah. Ya. Gimana? Mengenai bacaan Al-Quran tadi Ustaz. Mengenai bacaan Al-Quran. Mengenai bacaan Al-Quran, Ana mau tanya, apa hukumnya kita sholat di belakang imam yang bacaannya masih salah tajwidnya Ustaz? Apa sholat kita sah atau apa kita perlu mengulang sholat? Syukran Ustaz. Imamnya namanya Fawaz bukan? Sholat di belakang imam yang bacaannya tajwidnya nggak bagus, ini suatu penilaian dari makmum. Tajwidnya nggak bagus. Kalau makmum memang ngerti tajwid, oke lah bisa bilang begitu. Tapi kalau makmum juga ngerti tajwid gimana dia bisa mengatakan tajwid imam nggak bagus? Mungkin makmumnya nggak ngerti tajwid, oke. Perkataan tajwidnya nggak bagus ini masih terlalu ambigu, masih terlalu global. Tajwid nggak bagus itu ada banyak macamnya. Apa maksud dari tajwid nggak bagus? Kadang orang awam itu nganggep fulan tajwidnya nggak bagus. Kenapa? Karena nggak pakai langgam. Salah. Langgam cengkok itu bukan tajwid. Itu bukan tajwid. Imma itu natural, langgam itu nada. Imma itu natural memang bisa, atau memang dulu belajar. Nggak usah belajar sebenarnya untuk langgam itu. Tapi tajwid itu adalah melakukan bacaan sesuai dengan hak tiap huruf, dengan makhrajnya, panjang pendeknya, itu hak-haknya dipenuhi. Itu tajwid. Adapun cengkok nada itu bukan tajwid sama sekali. Seseorang bisa aja dia nadanya datar. Qul a'udzu birabbin nas, tapi tajwidnya 100. Tapi ada yang qul a'udzu, ini hancur ini orangnya. Hancur parah ini orangnya. Qul ada mat, bukan tobi'i lagi matnya. Nggak tahu berapa harokat dia semau dia tuh. Nah ini baru disebut tajwidnya amburadul. Tapi gini, kita boleh nggak bermakmumkan dengan imam dengan tajwid yang banyak salahnya? Dilihat apa maksud dari banyak salahnya dan di mana banyak salahnya dan seperti apa. Kalau misalnya kita simpelkan di sini cukup dibacaan Al-Fatihah. Ya, ini dia hukumnya dibaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu rukun dalam sholat. Imam wajib membaca Al-Fatihah. Dan di sholat maghrib 2 rakaat pertamanya, sholat isya 2 rakaat pertamanya, sholat subuh 2 rakaatnya, dan taraweh, ya, itu kan baca Al-Fatihah terang-terangan imam. Maka di sini imam membaca Al-Fatihah. Nah, kesalahan membaca Al-Fatihah itu ada 2 macam. Sebagaimana kesalahan membaca Al-Quran pada umumnya, yang disebut dengan lahan. Yang disebut dengan lahan. Lahan itu adalah suatu kesalahan ya dalam pembacaan. Lahan di sini ada lahan jali dan ada lahan khafi. Ya. Lahan jali yaitu kesalahan yang blatant, yaitu kesalahan yang zahir, yang terang-terangan dan berefek pada perubahan huruf atau perubahan makna. Berefek pada perubahan huruf atau perubahan makna. Maka ini haram. Salat di belakangnya asalnya. Ya. Dan bisa jadi tidak sah. Adapun lahan khafi. Lahan khafi itu kesalahan betul. Tapi biasanya kesalahan karena tidak pakai mad. Panjang dipendekkan, yang pendek sedikit dipanjangkan. Nah, ini juga lahan. Tapi biasanya tidak mengubah huruf atau mengubah makna, sehingga tidak masalah. Seperti misal ada yang mengangkat di surat Al-Fatihah ya, misal saja mungkin dia bilang tapi bukan ini yang lahan mana? Yang lahan yang kedua ya, yang lahan yang khafi, yang tidak terang-terangan dan tetap sah. Misalnya dia bilang
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kadang bisa diberi uzur karena mungkin dia kurang mampu untuk sampai huruf ha dengan baik. Maka sedikit alhamdulillah, tapi enggak betul-betul muhaqqaq, enggak betul-betul terrealisir dengan baik, maka masih bisa dimaafkan dan tidak masalah. Tapi kalau dia bilang alhamdulillah, kayak alhaakumut takatsur, alhamdulillah, maka ini lahan jali, nggak boleh ini, dan harus diulang gitu loh. Bedakan, ada orang nggak bisa ha nggak bisa dia ha, tapi dia malah digantikan alha. Orang Jawa juga sama parahnya. Saya ada turun Jawa sedikit. Al-kha, alhamdulillah, ini juga fatal sebenarnya karena mengubah huruf alhamdu gitu. Ini lahan jali bukan lahan jali. Hanya saja untuk lahan jali ya memang pada asalnya nggak boleh kita berimamkan beliau. Ada beberapa rincian. Pertama, kalau kita tahu beliau tuh bacain sebenarnya benar semua, cuman qadarullah di rakaat itu lagi salah aja gitu loh. Keselip aja gitu loh, nggak sengaja gitu. Maka ini jelas nggak apa-apa. Soalnya nggak apa-apa. Allah maafkan karena nggak ada maksud di situ dan juga mungkin nggak sadar. Ini nggak apa-apa insyaallah. Ya, itu yang pertama. Kedua, kalau antum dapatkan ini imam, ya, yang dia sudah tua renta dan banyak salah al-fatihahnya dan tidak mungkin untuk belajar lagi karena udah alot, udah programmernya udah programmingnya udah gitu-gitu aja dah, diubah tambah rusak nanti takutnya. Maka yang seperti ini karena pengajaran di zaman dahulu itu tidak sebaik sekarang, kita berharap semoga beliau diberi udzur sehingga sholat di belakangnya mudah-mudahan tidak apa-apa. Tapi lebih afdal kalau ada yang lain, masjid lain, maka carilah masjid yang imamnya benar bacaannya. Tapi kalau dia sholat di situ, sah sholatnya. Ya begitu. Tapi kalau misalnya lahan jali ini dari orang yang seharusnya dia belajar karena masih muda, belum 40 tahun atau belum 50 masih bisa belajar, maka kita nggak boleh bermakmumkan dengan orang seperti ini. Kalau kita tahu dia bacaannya selalu salah al-fatihahnya dan kesalahan lahan jali dan dia orang yang masih bisa belajar, belum 50 tahun, masih bisa belajar dan al-fatihahnya yang salah lahan jali, maka kita tidak boleh bermakmumkan dengan dia, melainkan cari imam lain atau masjid lain yang insya Allah al-fatihah benar. Adapun kalau misalnya kesalahan tajwidnya itu di surat-surat setelah al-fatihah, maka ini tidak masalah untuk sholat makmum. Tidak masalah untuk sholat makmum. Ya begitu. Seperti itu wallahu a'lam. Masih ada rincian lainnya tapi kayaknya cukup sampai sini aja insyaallah ya. Ya mungkin kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Dan wasiatana untuk diri anda, mari kita perbanyak lagi baca Al-Quran, belajar Al-Quran, dan manfaatkan apa-apa yang sudah disediakan dari fasilitas belajar Al-Quran di Muhsinin atau di tempat lainnya. Dan juga nanti Ramadan, semoga Allah Ta'ala jadikan kita lebih bersemangat lagi untuk semakin beribadah di bulan Ramadan, semakin menghidupkan masjid, semakin menghidupkan bacaan Al-Quran di masjid, di rumah di bulan Ramadan, semakin mendidik anak-anak dan istri-istri kita supaya semakin dekat pada Allah dan Al-Quran di bulan Ramadan. Barakallahu fikum wa ahlikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa